Halo, selamat datang di penelusuran mendalam kita. Halo, Kali ini kita mau menyelami dasar-dasar psikologi. Anda sudah kasih kami rangkuman dari buku teks klasik Psychology David G. Myers ya? betul. Bab 1 sama bab 2, yang pondasi banget itu. Iya, bab 1 kan tentang berpikir kritis pakai ilmu psikologi, terus bab 2 soal, biologi pikiran. Biologi di balik perilaku kita ya. Iya, jadi sumber kita ya rangkuman dua bab ini. Nah, misi kita nih, kita mau gali ide-ide kuncinya. Kenapa sih psikologi itu sains? Terus, gimana pikiran kita kadang, ya bisa nipu kita sendiri? Dan gimana kerja otak jadi dasar semua yang kita lakuin, pikirin, rasain. Oke deh, kita bedah yuk. Siap. Mulai dari bab 1 dulu ya. Ini langsung gini, ditegaskan. Psikologi itu bukan sekedar nebak-nebak isi kepala orang. Bukan ilmu kira-kira. Betul, ini studi ilmiah, fokusnya pada perilaku, apa yang kelihatan, dan proses mental, pikiran dan perasaan internal itu. Dan kuncinya, yaitu tadi, metode ilmiah. Harus ada observasi, bertanya, bikin hipotesis, diuji. Terus dievaluasi lagi. Nggak bisa asal klaim aja ya kan? Tepat sekali. Dan yang ditekankan banget di sini itu pemikiran kritis. Nah, pemikiran kritis ini maksudnya gimana? Bukan jadi nyinyir kan? Bukan. Lebih ke sikap sih. Punya rasa ingin tahu, loh kenapa ya bisa gitu? Terus skeptis yang sehat, bener nggak sih ini penjelasannya? Sama rendah hati juga ya. Mungkin aja saya salah. Itu penting banget. Biar kita nggak kejebak bias waktu mencoba memahami orang lain, atau bahkan diri kita sendiri. Wah, ngomongin bias nih. Bab 1 banyak nyebutin jebakan pikiran yang sering kita alami. Oh iya, itu menarik. Hindsight bias. Yang kalau udah kejadian kita ngerasa, udah tahu gue bakal gini. Padahal sebelumnya nggak seyakin itu. Haha, iya. Feelingku bener kan? Atau overconfidence itu? Terlalu percaya diri sama apa yang kita tahu atau bisa. Pernah kan yakin banget, ternyata salah total. Sering. Dan satu lagi kita suka lihat pola di hal-hal yang acak. Oh iya, contohnya? Misalnya, ngerasa nomor plat mobil yang sama muncul terus itu pertanda khusus. Padahal ya, cuma kebetulan aja. Bener juga. Nah, biar nggak kejebak bias-bias ini gimana dong? Makanya psikolog pakai berbagai metode penelitian yang lebih objektif. Ada studi kasus buat neliti satu orang secara mendalam. Ada juga survei, nanya ke banyak orang sekaligus. Betul. Terus ada observasi naturalistik. Jadi ngamatin perilaku di lingkungan aslinya, tanpa ganggu. Kayak nonton anak-anak main di taman gitu ya? Bisa jadi. Dan yang paling kuat buat cari sebab akibat itu, eksperimen. Kondisinya dikontrol ketat. Misalnya, bener nggak sih dengerin musik klasik bikin bayi lebih pintar? Nah, itu harus diuji pakai eksperimen ya. Harus. Nggak bisa cuma berdasarkan cerita orang. Oke. Jadi, dari cara berpikir ilmiah ini, kita lompat ke dasar biologisnya di bab 2. Ini bagian yang, menurut saya seru banget. Tentang otak dan tubuh kita ya. Gimana semua bekerja. Iya. Dimulai dari yang paling kecil, neuron. Sel saraf itu, kayak kabel super kecil pembawa pesan gitu kan? Betul. Ada bagian penerima pesannya, namanya dendrit. Terus ada badan selnya. Nah, yang ngirim pesan ke neuron lain itu akson. Dan neuron-neuron ini jumlahnya miliaran. Nyambung semua jadi? Jadi sistem saraf, jaringan komunikasi raksasa di tubuh kita. Sistem saraf ini ada bagian utamanya kan? Pusat sama tepi. Tepat. Sistem saraf pusat itu, otak, dan sumsum tulang belakang. Pusat komandonya di situ. Terus sistem saraf tepi? Itu yang nyambungin pusat komando ke seluruh organ, otot, indera. Nah, sistem tepi ini ada lagi bagiannya. Somatik buat gerakan sadar, kayak ngangkat tangan. Satu lagi yang otomatis ya? Iya, otonom. Ini ngurus yang otomatis. Detak jantung, napas, pencernaan. Yang ini punya dua mode lagi. Oh, yang simpatik sama parasimpatik itu? Nah, itu dia. Simpatik itu kayak pedal gas. Aktif pas kita stres atau butuh energi. Fight or flight. Kalau parasimpatik kebalikannya, remnya. Persis. Buat menenangkan, istirahat, mencerna. Keduanya kerja bareng buat jaga keseimbangan tubuh. Keren ya sistemnya. Nah, komunikasi antar neuron tadi tuh kan pakai kurir kimiawi. Apa namanya? Neurotransmitter. Zat kimia pembawa pesan antar neuron. Contohnya yang penting ada dopamin.
Ini terkait rasa senang, motivasi, juga gerakan. Iya, kalau kurang dopamin bisa terkait Parkinson, kalau kebanyakan bisa ke arah skizofrenia. Terus ada serotonin juga disebut, yang ini pengaruhnya ke mood ya. Sering dikaitin sama depresi kalau kadarnya rendah. Betul. Ini bukan cuma teori loh ya. Kadar zat kimia ini beneran ngaruh ke perasaan dan tindakan kita sehari-hari. Pastinya, dan pusat dari semua ini ya jelas otak kita. Bab 2 coba memetakan bagian-bagian pentingnya ya. Iya, mulai dari yang paling primitif, batang otak, ngatur fungsi dasar kayak napas, detak jantung. Terus naik dikit ada sistem limbik, pusat emosi dan memori. Di situ ada amigdala, penting buat rasa takut dan marah, sama hipokampus, krusial buat membentuk memori baru. Nah, lapisan luarnya yang pinter itu, korteks cerebral kan, yang keriput-keriput itu. Betul. Tempat berpikir tingkat tinggi. Dibagi jadi 4 lobus utama. Frontal di depan buat merencanakan, ambil keputusan, ngontrol diri. Terus ada parietal buat sentuhan, rasa ruang. Oksipital di belakang buat penglihatan. Sama temporal di samping, buat pendengaran dan pemahaman bahasa. Sering ada mitos otak kiri versus kanan, tapi buku ini bilang, Kalau kedua sisi itu sebenarnya selalu kerjasama. Nggak ada yang dominan mutlak untuk semua hal. Selalu terhubung dan berkolaborasi. oke. Nah, ini konsep terakhir dari bab 2 yang menurut saya paling bikin wah gitu. Neuroplastisitas. Ah iya, itu konsep yang sangat penting. Ternyata otak kita tuh nggak kaku kayak mesin ya. Dia bisa berubah, beradaptasi. Betul. Bisa membentuk koneksi baru antar neuron karena kita belajar, karena pengalaman, atau bahkan setelah ada cedera otak. Jadi, kalau kita belajar main gitar misalnya, itu secara fisik ngerubah koneksi di otak kita. Tepat sekali. Atau area otak untuk pendengaran pada orang yang kehilangan penglihatan bisa jadi lebih peka atau bahkan dipakai untuk fungsi lain. Otak itu dinamis. Wow, itu mengubah cara pandang banget sih. Sebuah gagasan yang sangat memberdayakan, ya kan? Menunjukkan bahwa kita nggak terkunci sama kondisi kita saat ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari 2 bab awal ini ya, intinya jelas banget. Psikologi itu disiplin serius, pakai bukti, bukan asal tebak. Sains tentang perilaku dan proses mental. Dan semua pikiran, perasaan, perilaku kita itu, ya ampun, erat banget kaitannya sama apa yang terjadi di dalam sistem saraf dan otak kita. Proses biologis. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda yang mendengarkan. Kalau udah tahu sedikit soal bias berpikir tadi, terus tahu juga ada dasar biologisnya, kira-kira ini bisa ngubah cara Anda melihat keputusan yang Anda buat nggak? Atau emosi yang tiba-tiba muncul. Atau mungkin pas lagi susah belajar hal baru. Bagaimana pemahaman ini bisa dipakai? Dan sebagai penutup nih, coba pikirin ini. Kalau otak kita punya plastisitas kemampuan buat berubah, seberapa besar sih sebetulnya potensi kita buat tumbuh, buat ubah kebiasaan, kalau aja kita lebih paham cara kerja mesin canggih di kepala kita ini? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.